I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alia dengan NIM 241186206001. Saya dari kelas 4E, reguler pendidikan guru sekolah dasar. Baik, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Abduludin selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai tes dan aspek-aspek perencanaan tes. Sebelumnya kita akan membahas tes. Tes itu bukan sekadar lembar pertanyaan, melainkan sebuah instrumen saintifik yang secara operasional tes adalah sekumpulan stimulan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan respon yang kemudian menjadi dasar bagi pemberi skor angka. Lalu ada aspek perencanaan tes. Di sini ada beberapa poin, yang mana poin pertamanya itu ada analisis kurikulum dan materi. Mengidentifikasi KD, yaitu kompetensi dasar, yang mana paling esensial untuk diajukan agar tidak terjadi penumpukan soal pada materi yang kurang penting. Lalu yang kedua ada pembuatan kisi-kisi. Pada kisi-kisi ini adalah membuat peta jalan bagi guru, yang mana kisi-kisi ini memastikan adanya validitas isi, sehingga soal tidak melenceng dari apa yang diajarkan di kelas. Lalu yang ketiga itu ada penetapan level kognitif. Perencanaan proporsi soal, misalnya 20% itu soal mudah, 50% itu sedang, dan 30% itu adalah sukar, agar tes mampu memetakan spektrum kemampuan siswa secara adil. Yang terakhir atau keempat itu uji coba, yang mana sebelum diberikan secara massal atau menyeluruh, tes idealnya diuji coba dulu pada kelompok kecil untuk melihat apakah ada kalimat yang ambigu atau membingungkan. Lanjut, soal yang kedua itu ada cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama itu ada aspek kognitif yang berpikir, yang mana berfokus pada aktivitas otak. Pengembangan dimulai dari tingkat rendah seperti menyebutkan definisi hingga tingkat tinggi, seperti menganalisis kasus atau menciptakan solusi baru. Tipsnya itu menggunakan kata kerja operasional yang tepat seperti bandingkan, simpulkan, dan rancanglah. Yang kedua itu ada aspek afektif, yaitu sikap dan nilai. Ini adalah paling sulit diukur secara objektif karena caranya adalah dengan menyusun pernyataan yang mencerminkan sikap siswa terhadap sesuatu. Yang mana ini metodenya menggunakan skala Likert, yaitu seperti sangat setuju sampai sangat tidak setuju, atau observasi perilaku selama diskusi kelompok untuk melihat hasil kerja sama dan kejujuran siswa. Yang ketiga itu ada aspek psikomotor atau keterampilan, yang mana ini adalah mengukur koordinasi otak atau fisik. Menggunakan biasanya metodenya itu soal tidak berupa tulisan, melainkan tugas forma, yaitu guru menyiapkan rubrik penilaian yang merinci langkah-langkah kerja. Contohnya dalam praktik kimia, yang dinilai adalah cara memegang tabung reaksi, lalu ketepatan mencampur larutan hingga membersihkan alat. Lanjut, soal yang ketiga itu ada ciri-ciri dan ciri-ciri butir soal suatu tes apakah disebut baik. Sebuah soal itu dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria. Yang pertama itu ada validasi, yang mana apakah soal ini benar-benar mengukur kepandaian matematika siswa atau jangan-jangan malah mengukur kemampuan bahasa karena soalnya terlalu berbelit.
Yang kedua itu ada reliabilitas, yang mana jika tes ini diberikan besok pagi atau minggu depan, pada siswa yang sama hasilnya harus relatif konsisten. Yang ketiga itu ada pembeda, yaitu discrimination power, yang artinya pada materi ini adalah filter, yang diartikan soal yang baik harus bisa membedakan mana siswa yang belajar atau kelompok atas dan mana siswa yang tidak belajar, yaitu kelompok bawah. Jika siswa bodoh bisa menjawab benar dan siswa pintar malah salah, soal tersebut dinyatakan cacat atau gagal. Lanjut, kita ada tingkat kesukaran, yang mana soal tidak boleh terlalu mudah atau semuanya benar, dan tidak boleh terlalu sulit atau semua salah. Soal yang baik biasanya berada pada level sedang. Oke, baik. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu menyebutkan 3 definisi menurut para ahli. Yang di sini pertama itu menurut Rappeltier tahun 1950. Beliau menyatakan beliau ini dikenal sebagai bapak evaluasi, yang mana dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, Taylor ini menekankan bahwa evaluasi adalah proses membandingkan cara belajar dan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Jika hasil tidak sesuai tujuan, maka kurikulum harus diperbaiki. Yang kedua itu ada menurut Daniel Stoffelbaum, yaitu tahun 1971. Melalui metode CIPP atau Context Input Process Product, yaitu Stoffelbaum berpendapat bahwa evaluasi bukan sekadar untuk menilai siswa, tapi untuk menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan apakah program ini lanjut, dimodifikasi, atau dihentikan. Yang ketiga ada menurut Cronbach, yaitu tahun 1963. Beliau menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan selama proses berlangsung, yaitu ongoing, yang mana bukan hanya di akhir. Tujuannya itu adalah untuk cross improvement atau perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal kelima, analisis tingkat kesukaran atau TK dan daya bedah atau DB. Kita akan menggunakan rumus tingkat kesukaran, yaitu P. P sama dengan B per N, yang mana B itu adalah jumlah benar, N itu total peserta, dengan kriteria 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1,00 itu mudah. Sedangkan daya bedanya itu D. D sama dengan BA dikurang BB per 1/2N, yang mana BA sama dengan benar kelompok atas, BB itu benar kelompok bawah, dengan catatan menggunakan pembagian kelompok 50% atas menggunakan 7-8 orang dan 50% bawah menggunakan 7-8 orang berdasarkan total skor. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tabel analisis butir soal, yang mana nomor 1 itu jumlah benar 10, tingkat kesukaran 0,67, klasifikasinya sedang. Dan daya bedanya itu 0,28, interpretasinya cukup. Yang kedua ada jumlah benarnya 11 dan tingkat kesukaran 0,73, klasifikasinya mudah. Daya bedanya di sini 0,14, interpretasinya buruk. Yang ketiga, jumlah benar 6, tingkat kesukaran 0,40, klasifikasinya sedang, daya bedanya 0,42 dan interpretasinya itu baik. Yang keempat, jumlah benar ada 13, tingkat kesukaran 0,87, klasifikasi mudah. Sedangkan daya bedanya itu 0,14 dan interpretasinya itu lemah.
Yang kelima, ada jumlah benar 8, tingkat kesukaran 0,53, klasifikasinya sedang, daya bedanya 0,57, interpretasinya baik sekali. Yang keenam, jumlah benarnya itu ada 11, tingkat kesukarannya itu 0,73, dan klasifikasinya itu sedang, daya bedanya 0,28, interpretasinya itu cukup. Yang ketujuh itu jumlah benarnya 11, tingkat kesukarannya 0,73, dan klasifikasinya itu mudah. Sedangkan daya bedanya itu 0,42, interpretasinya itu baik. Sedangkan nomor 8 itu jumlah benarnya itu 11 dan tingkat kesukarannya itu 0,73 dengan klasifikasinya mudah. Daya bedanya 0,14 dengan interpretasinya buruk. Sedangkan nomor 9 itu jumlah benarnya 10, tingkat kesukarannya 0,67 dan klasifikasinya itu mudah. Daya bedanya itu 0,57, interpretasinya itu baik sekali. Yang terakhir nomor 10, jumlah benarnya itu ada 7, tingkat kesukarannya itu 0,47 dan klasifikasinya itu sedang. Daya bedanya 0,28 dan interpretasinya itu cukup. Mungkin cukup sekian penjelasan soal UTS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're